tidak menjadi masalah itu karena sudah selesai daripada aktivitas atau bahaya yang dilakukan oleh saudari Iwi, silahkan itu. Dan kurangnya tanggung jawab itu menjadi indikasi bahwa putusan yang ada kaitan hubungannya dengan perceraian sudah selesai. Namun karena ada unsur kehadiran orang ketiga, ini harus diusut secara lebih lanjut, yaitu kejadian persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permadi dan Besut di Mojolawaran Gabus, di mana setelah melakukan pengajian atau halal bihalal, saudara korban dihadang lalu dianiaya. Anak dan istrinya diculik dan dibawa kabur oleh oknum tersebut. Atau Bambang Permadi, anaknya Sri Tomo dan anak dukun cabul Sri Tomo ini. Intinya bahwa Bambang Permadi menjadi orang ketiga pemicu ada perselisihan atau cekcok mulut sedikit ini, namun kasus tersebut diblower atau dibesarkan oleh Sri Tomo, ya, orang tuanya yang ada di Tambak Romo dengan rekayasa yang dibesar-besarkan tadi. Sedangkan IWW yang pandai bersilat lidah ini disetting sedemikian rupa untuk membalikkan kasus bahwa ada banyak bukti. Ini menurut Revertem, banyaknya bukti bukan merupakan bukti tetapi menunjukkan bahwa kasus penculikan, perampasan, persekusi ini adalah rekayasa yang sudah dipersiapkan oleh pihak-pihak yang diduga diketahui oleh RT, RW, desa, bahkan oleh yang akan dituju, dan ini direkayasa penuh sebelum kejadian. Di mana banyaknya bukti bukan merupakan bukti, melainkan rekaan atau opini saudara IWW sendiri yang didikte atau disetting oleh saudara Bambang Permadi sebagaimana saya sampaikan. Indikasinya Jatanras di wilayah Gabus Pati ini, Polres Pati semestinya bisa membuka kasus ini dengan mencari keterangan kepada pihak-pihak bahwa perlakuan atau kelakuan saudara Bambang Permadi serupa dengan ini, yaitu melakukan pemerkosaan, penculikan perempuan dan anak di bawah umur. Modusnya adalah mencari keuntungan sendiri, merusak citra wibawa Polri dan lain sebagainya. Ini harus dibuktikan. Bukan sebagai pelapor diminta pra-peradilan. Ini adalah hal yang tidak adil karena sesuatu masih berjalan offshoring, dan harusnya hal ini dinaikkan ke meja hijau di pengadilan. Nanti kalau tidak terbukti baru saudara Bambang Permadi melakukan tuntutan balik kepada pihak perlapor. Ini menjadi alibi tersendiri demi menguntungkan institusi. Jadi kembali saya mohon kepada Kompolnas maupun Komnas HAM RI benar-benar membantu untuk meneliti menyelidiki kasus ini sehingga Polres Pati mempertanggungjawabkan atas perbuatan anak buahnya yang kedelarung-delarung istilahnya. Dan intinya rekomendasi atau permohonan yang kami sampaikan kepada Polres Pati yaitu tidaklah seharusnya mengabaikan laporan, tetapi laporan siapapun dalam bentuk apapun, baik tulisan atau YouTube dan sebagainya, ini harus dihormati, diterima. Sekalipun harus menghormati praduga tidak bersalah, satu sisi juga menghormati justice before the law, karena perkara nyatanya memang P19 dan sampai 10 tahun berjalan, ini belum ada yang bisa membawa penyelesaian atau membawa ke meja hijau. Selanjutnya bahwa karena delik kontentius melalui surat tertulis dengan sekemampuannya dan kelemahan ketidakberdayaan pengadu, maka dengan ini mohon lembaga terkait dalam hal ini adalah lembaga hukum donor, Komnas HAM, Kontras, ataupun Komnas Perempuan maupun Kompolnas memfasilitasi dengan memberikan laporan tembusan kepada pihak-pihak tersebut agar menindaklanjuti laporan kejelasan laporan pengadu. Dan jadi dalam hal ini
ada pilihan yang harus menjadi pertimbangan atau pelaksanaan daripada putusan nanti, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut dan ada upaya penyelesaian, baik itu penyelesaian administrasi, penyelesaian hukum. Dan saya ingat betul bahwa tentang kasus ini sudah tertuang di dalam nota, dalam surat nota Kapolda Jawa Tengah nomor 3295-K-PMT-9 bahwa intinya korban meminta kasus ini untuk bisa diusut tuntas dan mohon kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah yang terbaru ini untuk segera menangani atau mengambil alih perkara tersebut demi keadilan, kebenaran, objektivitas, dan kebenaran dugaan yang ada, dan apabila terbukti agar menindak tegas oknum Polres Pati tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna mendapatkan keadilan yang dijamin pada pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, yang pada intinya penyidik ya di Polres Pati maupun di Kejaksaan tidak berat sebelah di dalam menangani fakta kejadian tersebut. Saya ingat betul kronologi kejadian itu tadi, ekspresi Bambang kepada saya, maju mundurnya itu saya ingat betul kata-kata saudara Bambang Permadi di depan mata saya. Sebelum mengakuisisi atau mengambil hak saya, bilang begini, bojoku rasah digawa lunga-lunga, rasah digawa-gawa pengajian ziarah, pengajian gopo, bojoku dikon nek omah wae. Wong lanang mergawe sing tenanan ngasilno duit dikano bojo, wong bojo tukokno bakso ae dikeloni telek-telek dan sebagainya. Ini pernyataan Bambang Permadi lagi mengatakan bahwa kowe nek ngurus urusan bojom ilang, kowe tak urus, akan jadikan tersangka. Apike kowe ora usah macem-macem ngurus urusane bojom. Piye kowe tak gawa nang Polsek Gabus apa tak gawa nang Polres Pati. Ini bentuk intimidasi yang maksudnya ada kalau saya masih mengurus perkara ini, saya diancam akan mau dihabisi atau dikriminalisasi. Intinya bahwa saudara BBPM ini selalu nantang saudara Dede melalui Dul, seorang wartawan di Antv, menyampaikan pesan kepada saya, dan BBPM menyuruh Besut, Kardi dan teman-temannya waktu itu di Katan, tukang ojek, untuk membawa pergi korban dan 2 buah sepeda motor, sedangkan saya seakan-akan dipreventif oleh saudara BBPM di rumah saudara Moyet. Ini semuanya tahu bahwa kecenderungan pengkaburan perkara yang dilakukan atas dugaan hubungan gelap serius antara saudara Wiwi dan Bambang Permadi itu makin nyata setelah banyak pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman menyatakan bahwa memang ada hubungan dari Sukandar waktu itu antara BBPM dan IWW, dan berdampak sangat buruk pada hubungan perkawinan kami. Bahwa ini sangat jelas konsentrasinya dalam pernyataan saya melalui juru bicara saya, ini waktu itu, tanpa aksi dan pretensi, saya sengaja sampaikan kepada pembaca atau pendengar bahwa saat itu kenyataannya saya dipersekusi, dianiaya, dirampas kemerdekaan saya, dan anak istri saya dibawa kabur sampai berlarut-larut. Karena itu, untuk merancang kejadian ini baik BBPM maupun IWW ini, dugaan ini semakin kuat, dan saya makin tidak percaya jika di dalam menghadapi urusan sebesar ini kepolisian kalah dengan preman. Jadi ini ada unsur premanisme, dan ini dikembangkan tidak hanya satu sudut permasalahan. Jadi ada
penghilangan barang bukti, ada perusahaan rumah tangga orang, dan BBPM ini mengada-ada upaya menghilangkan bukti. Dan kronologi kebrutalan maupun arogansi yang dilakukan itu seharusnya diteliti oleh Mabes Polri, karena ternyata Propam di Polda maupun Polres kurang berdaya upaya untuk mendisiplinkan anak buahnya di dalam meneliti kelemahan penalaran anak buah. Bahwa menurut sejarah bahwa sejarah kepatutan sikap saudara BBPM maupun IWW ini harusnya diteliti, dan itu pun tidak dapat sekali tempo dibuktikan oleh pelapor, karena kita harus mencari bukti ada perkara sebelum ada perkara. Dan sampai sekarang pun IWW memang tidak bisa ditemui dan menghindar dari pengejaran polisi maupun pihak lain.